Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, seolah kita melanjutkan mengkaji matan kitab Al-Jami', bagian akhir yang ada di Bulughul Maram, membahas tentang albir wassilah, tentang berbuat baik dan menyambung rahim. Hadis yang ke-17, tema khusus membahas tentang masalah umur dan harta. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sahar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa yang suka, ayub sata, untuk dilapangkan, alaihi padanya, fi rizkihi, pada rizkinya, wa ayun sa'a, dan untuk dikenang, lahu, buat dia, fi asarihi, pada umurnya. Fal yasil, maka supaya dia menyambung, rahimahu, rahimnya. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Setiap orang punya nasab, mata rantai dari makhluk bergenerasi. Di sana ada bapak ibu, di atasnya ada orang tuanya, di atasnya lagi ada kakek neneknya, ketika nyamping ada saudara-saudaranya. Dari bapaknya ada saudara bapak, paman. Dari ibunya ada saudara ibu. Dari kakeknya ada saudara kakek. Dari neneknya ada saudara nenek. Ketika ke bawah ada anak, ada cucu. Itu namanya mata rantai makhluk bergenerasi. Ketika satu sama lain saling berkunjung untuk nyambung, biasa dikenal dengan nama silaturahim, nyambung rahim. Adapun rahim itu sendiri adalah sebuah alat yang Allah tempatkan di perut perempuan, yang di situ nanti akan berkembang janin. Dengan perkawinannya lalu terjadi kehamilan, lahir anak. Nah, tempat tumbuhnya janin itu biasa disebut dengan rahim. Dari rahim yang satu nanti akan berkembang makhluk yang sangat banyak. Turun anak, turun cucu, anaknya juga banyak, anaknya beranak pinak.
turun cucu juga banyak, beranak pinak, itu berasal dari satu rahim. Nah, ketika satu sama lain mengenal, menyambung, itu namanya rahim, sehingga orang akan kenal siapa ibunya, siapa bapaknya, pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, saudara kakek, saudara nenek, saudara paman, saudara sendiri, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Ketika satu sama lain mengenal, menghubungi, menyambung, itu biasa disebut dengan silaturahim. Setelah kita membaca hadis dan menjelaskan apa itu rahim, di sana ada beberapa pelajaran yang bisa kita rangkum dengan tema global tentang masalah umur dan harta. Pelajaran pertama, umur dan harta merupakan modal karya. Semua membutuhkannya. Umur dan harta merupakan modal karya. Semua orang membutuhkannya. Itu pelajaran pertama. Kita butuh waktu. Itulah umur kita. Kita belum mati. Jelas kita sangat butuh dan terikat dengan waktu, terikat dengan umur. Demikian juga harta. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh alat ini itu, butuh untuk membantu sana sini. Umur itu penting sampai Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia betul-betul dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan seterusnya. Di situ Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan pentingnya umur. Dan itu mahal. Demikian juga harta. Mencarinya termasuk beribadah, menggunakannya modal infak. Ketika hak-haknya diganggu, membelanya termasuk mendapatkan kesempatan jihad. Jadi umur dan harta merupakan modal karya, semua membutuhkannya. Pelajaran kedua, keterbatasan jatah tidak menjadi penghalang kemanfaatannya. Keterbatasan jatah tidak menjadi penghalang kemanfaatannya. Sebagaimana telah kita ketahui, umur sudah dicatat, si A berapa puluh tahun, si B berapa puluh tahun. Demikian juga hartanya, si A mendapatkan berapa, si B mendapatkan berapa. Karena ketika janin pada rahim ibu umur 4 bulan ditiupkannya roh, malaikat mencatat jatah-jatah dari modal kehidupannya, umurnya berapa, hartanya, kemampuan karyanya, suka dukanya. Allah yang membaginya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya, yang berbagi ma'isyah mereka, media kehidupan mereka tentang kebutuhannya pada dunia. Allah yang berbagi harta, berbagi waktu, berbagi karya, berbagi jatah. Semuanya merupakan takdir kauni, ketetapan Allah di alam raya sebagai modal. Walaupun masing-masing orang itu memiliki jatah yang berbeda-beda, ada yang dibikin kaya, sedengan, miskin, kekurangan. Itu cuma sebatas pembelajaran untuk mengelola dengan baik. Bukan tanda cinta atau tanda benci. Hanya media agar manusia itu mampu mengelola dengan baik. Bila orang itu jadi manajer pengelola yang baik, makanya semuanya akan diberikan kecukupan. Bukannya yang kaya itu mesti cukup, yang miskin mesti kekurangan, belum tentu.
Kita dibimbing untuk jadi manajer pengelola yang baik. Jadi keterbatasan jatah entah umur maupun harta tidak menjadi penghalang kemanfaatannya. Apalagi umur manusia pol-pole paling panjang ya hanya sehari semalam. Hari kedua itu kan cuma mengulang saja. Hari ketiga mengulang. Yang penting selesaikan hari itu. Pagi-pagi punya acara, selesaikan. Andaikan sore mati sudah selesai, sore-sore punya urusan, selesaikan. Andaikan pagi mati, urusan sudah selesai. Hari pertama dapat nilai 5, hari kedua dapat nilai 6, kan untuk meningkatkan mutu saja. Jadi intinya yang dibutuhkan bukan berapa jumlah umur dan harta, tetapi kemampuan mengelola. Makanya orang itu butuh ilmu. Allah telah menyediakan ilmu. Ketika telah paham, tertarik, berniat beramal, bekerja keras, nah itu nanti sudah terwujud atau belum terwujud kan nggak jadi masalah. Karena masing-masing orang itu dipengaruhi oleh niat. Semisal hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah punya ilmunya, paham, tertarik, berniat untuk hijrah. Ternyata ketika berangkat satu langkah mati, kan sudah jadi muhajir, tidak harus sudah sampai di Madinah. Itu kan jelaskan keterbatasan waktu, keterbatasan harta, tapi nggak jadi penghalang untuk meraih yang menjadi cita-cita. Melihat orang itu kaya raya, bisa sedekah ini itu, orang nggak punya. Ketika tahu fadilah sedekah, ia belajar, paham, tertarik, lalu menginginkan sedekah. Ketika cari nggak ada. Yang mengatakan andaikan saya punya, saya akan berbuat semisal dia. Belum berbuat tetapi belum menyerahkan sejumlah yang ia rancang, tetapi kan sudah mendapatkan nilai itu. Itu kemudahan. Berada pada niat dan usaha. Walaupun usahanya tidak harus berhasil. Asalkan sudah punya niat ditopang dengan ilmu, bismillah melangkah, satu langkah ternyata mati. Ya sudah mendapatkan. Ada pondok pesantren membutuhkan fasilitas, butuh gedung harganya 5 miliar. Saya ingin nandangi dewi supaya nanti menjadi pahala yang berjariah, yang mengalir. Ya semangat, ya doa, ya mulai kerja, satu langkah mati, sudah dia dapat pahala 5 miliar. Makanya kita sampaikan keterbatasan jatah umur maupun harta tidak menjadi penghalang kemanfaatannya. Islam membimbing kepada kita untuk jadi manajer pengelola yang baik. Pelajaran ketiga, cara mendapatkannya secara sebab, yaitu dengan menempuh sebab-sebabnya dan menempuh peluang berkah. Cara mendapatkannya, cara mendapatkan waktu dan harta secara sebab, yaitu dengan menempuh sebab-sebabnya dan peluang keberkahannya. Secara takdir kauni, pembekalan yang Allah berikan sebelum manusia berusaha sudah dicatat A berapa umurnya, B berapa umurnya, C berapa umurnya, demikian juga hartanya. Tapi kita tidak tahu. Pembagian Allah yang bersifat kauni, pembekalan alami kita tidak tahu. Berapa umur kita? Masih sisa berapa waktu? Berapa harta kita? Masih tersisa berapa? Ada itu jatahnya. Cuma kita nggak diberi tahu. Itu jatah yang bersifat kauni, yaitu jatah yang bersifat syar'i. Manusia sudah berusaha. Berpagi-pagi berangkat, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, silahkan kamu bertebaran di bumi mencari rezeki, yaitu menempuh sebab.
Nggak punya harta menempuh sebab untuk dapat harta, nggak punya kesehatan menempuh sebab supaya sehat dengan cara berobat. Itu cara mendapatkan secara syar'i dengan menempuh sebab-sebab dan peluang keberkahan. Makanya kita butuh mengetahui sebabnya apa, peluang berkah itu kapan, maka supaya hasilnya maksimal, ya perhatikan semuanya. Makanya termasuk pagi hari itu waktu berkah, yang doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Termasuk orang itu sakit, ya tadawaw, ya ayuhanas tadawaw, wa inna allaha lan yunzilu da'an ila yunzilu dawa'an. Wahai manusia, berobatlah kamu, di mana Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga memberikan obatnya. Itu cara mendapatkan umur dan harta secara sebab, ya begitu tadi. Lebih utama lagi juga harus tahu peluang-peluang di sana ada keberkahan, sehingga nanti akan lebih ringan dan maslahatnya besar, bukan semata kerja, semata usaha. Merempat, silaturahim termasuk peluang berkah. Silaturahim termasuk peluang berkah. Artinya supaya orang itu bisa silaturahim. Siapa ingin diluaskan hartanya, dikenang umurnya oleh orang yang ditinggalkannya, itu fadilahnya besar. Jadi silaturahim merupakan peluang berkah yang bertumpuk faidah. Apa saja tumpukan faidah adanya silaturahim. Yang di atas sudah kita sebutkan tentang masalah rahim. Di antaranya faidahnya gudang pahala. Itu syariat dikerjakan berpahala. Makanya niati ibadah. Saya ingin cari pahala apa? Silaturahim, mengunjungi bapak, mengunjungi ibu, mengunjungi kakek, mengunjungi nenek, mengunjungi paman, mengunjungi bibi, mengunjungi anak, mengunjungi cucu, mengunjungi dan seterusnya. Itu gudang pahala. Faidah kedua akan terajut kasih sayang. Sudah punya bawaan suka, ketemu, ya jelas akan terajut kasih sayang. Kangen anaknya, kangen cucunya, kangen paman bibinya, kangen kakek neneknya, ketemu, ya terajut kasih sayangnya. Itu faidah silaturahim. Faidah yang ketiga merupakan mitra kerjasama. Merupakan mitra kerjasama. Memang manusia dibikin itu adalah lihat takhidha bunul ba'din suhriya, mitra kerjasama. Kerjasama apa? Ya kerjasama banyak. Kerjasama boleh duit bareng, punya proyek bareng, atau kerjasama untuk memberikan nasihat ketika mereka butuh diajari, dinasihati, didakwai, atau saling bantu. Siapa yang lebih memberikan bantuan kepada yang kurang, itu kan termasuk mitra kerjasama, kan banyak macamnya. Lalu faedah yang keempat, terjaga kemahromannya. Mana mahramnya, mana bukan mahramnya, sehingga nanti ketika menikah bisa memilih, karena menikah dengan mahram itu tidak boleh. Dan juga siapa tahu walinya, ketika wali pokok nggak ada, siapa yang menjadi mahram yang lain yang bisa memahrominya. Itu faedah yang keempat, terjaga kemahramannya. Lalu faedah yang kelima, memperbesar pahala yang berantai. Memperbesar pahala yang berantai. Itu pelajaran yang kelima, faedah yang kelima dari silaturahim adalah memperbesar pahala yang berantai. Silaturahim bukan sebatas berpahala, tetapi merangkai pahala. Memperbesar pahala yang berangkai. Artinya apa? Artinya ayatnya kan jelas, ada surah Tur, waladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama
alatnahum min amal min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang tua yang beriman ditindaklanjuti oleh anak turun yang beriman, nanti akan disusulkan. Siapa yang punya derajat paling tinggi, yang lainnya di bawah. Tentunya mereka yang seagama, seakidah, nggak ada pembatal, entah itu kesyirikan, kafir besar dan macam-macam. Sehingga orang bisa terangkat tinggi-tinggi derajatnya. Salah satu mati syahid keluarganya terbawa. Orang tua terangkat dengan istighfar anaknya. Nah, itu akan faedah dari silaturahim. Demikian juga akan memiliki nilai panjang umur dan luas harta. Ini fadilah yang keenam. Faedah yang keenam, panjang umur dan luas harta. Sekarang kita masuk pelajaran yang kelima tentang makna poin yang keenam. Masuk pada nomor yang kelima, perincian dari poin yang keenam. Apa tadi poin yang keenam? Faedah dari silaturahim, apa poin yang keenam? Panjang umur dan luas harta. Apa itu artinya? Artinya bisa dibagi dua, mutlak maupun muqayyad. Panjang umur sebagai makna global, dawa ya dawa, dan dipanjangkan semeter dadi 2 meter, 1000 dadi 2000. Itu maknanya panjang umurnya, luas hartanya secara mutlak. Cuma untuk yang ini kita tidak tahu. Bila tidak bersilaturahim umurnya berapa, hartanya berapa. Bila bersilaturahim berubah menjadi berapa, yang ini kita nggak diberitahu. Tapi Allah menjanjikan, Rasul menjanjikan, ya bertambah. Sekian jadi sekian, molor, bertambah, berkembang. Itu makna secara mutlak, arti panjang umur dan luas harta. Cuma kita tidak diberitahu dari berapa jadi berapa. Umur kita 60, bersilaturahim jadi berapa, yang kita tidak tahu. Tapi itu ditambahi. Kemudian yang kedua memiliki makna muqayyad, yaitu panjang umur, luas harta dengan pemahaman tertentu. Artinya apa? 1, berkah. 2, manfaat. 3, berdampak tenang jiwa. Yang keempat, dikenang. Itu makna panjang umur, luas harta secara muqayyad dengan pemahaman tertentu, yaitu umurnya berkah, hartanya berkah. Umurnya manfaat, hartanya manfaat. Menjalani hidup dengan hartanya terasa tentrem. Ketika dia mati, maka namanya selalu dikenang. Walaupun sudah mati, tapi seolah masih ada di samping. Mungkin dia punya karya-karya, nasihatnya dipakai terus, bukunya dibaca terus, petuah-petuahnya. Orangnya sudah mati, tapi petuahnya selalu berbunyi. Kenapa? Dibaca oleh yang lain. Ini penting ini. Kita butuh berkah, walaupun sedikit tapi cukup. Kita butuh manfaat, sehingga ada bukti kemanfaatannya, sehingga tidak sia-sia. Ketika melakukan, tenang jiwanya. Ketika mati dia dikenang, seolah itu merupakan umur yang kedua, umur yang ketiga. Lihat Nabi SAW selalu dikenang. Abu Bakar, Umar, Mas'ud, para sahabat selalu dikenang. Mereka sudah mati tetapi ilmunya terus mengalir. Ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan tokoh-tokoh kita nggak bisa menghitung. Dari Imam Bukhari, bukunya sudah kita baca, dari Imam Muslim. Bagaimana ketika kita mati, kita ini juga dikenal. Ustadz A, Ustadz B, Mbah Yai A, Mbah Yai B. Makanya gali potensi, sumbangkan kepada masyarakat. Memang kita dicipta untuk bersosial, beri. Dengan kita memberi, kita akan dikenang.
Imam Bukhari memberikan kitabnya kepada umat. Imam Bukhari mati, kitabnya masih hidup terus. Nah sekarang apa yang bisa kita berikan? Kita nanti mati, apa yang kita berikan? Maka gali, apa potensiku? Apa saya membangun masjid, atau saya jadi takmir yang baik, atau saya menjadi manajer dakwah yang baik? Ketika berkembang dengan baik itu dengan sebab si A, si B. Sehingga orang yang melanjutkan, saya yang melanjutkan perjuangan A, melanjutkan perjuangan B. Walaupun orang itu mati, itu jasanya itu mengalir. Termasuk itu umur yang kedua. Itu diantara hikmah silaturahim, panjang umur, luas harta dengan makna tertentu. Ya, diantaranya maknanya demikian. Demikian satu hadis yang kita kaji pagi hari ini. Kalau berpotensi mudarat, kezaliman, penuh kezaliman. Apabila diputuskan tapi setelah diputuskan malah istilahnya satu ini malah nggak ada masalahnya. Inti sarinya itu disambung, cuma mekanisme caranya itu menggunakan siasat yang tidak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya gitu untuk nyambung, cuma caranya saja. Itu cuma sebatas sistem saja ya tidak apa-apa. Untuk sekian waktu jajal tak sapih, rumah kelangan nanti malah golei upamanya. Tapi itu niatnya tidak memutus, tapi cuma sebuah cara saja. Misalnya disambung kok uangnya tak tinggal lungo. Ternyata ketika ditinggal lungo, dia nggak punya siapa-siapa, akhirnya malah golei. Misalnya begitu, itu sebuah sistem saja. Semisal Nabi Yunus alaihissalam, umat didakwai wangil, tinggal lungo. Nah, ternyata di tinggal lungo itu terkena musibah malah mencari. Jadi kalau orang itu hendak nyambung silaturahim, ternyata kok malah jelek, kemudian diputus, siasat sifatnya begitu. Dijal tak pedoti dhisik tak sawangi. Jane asline butuh apa ora? Oh, baru ternyata itu butuh untuk menjajaki saja, enggak masalah, boleh-boleh saja, cuma mekanismenya saja. Kemudian nyambung, dikatakan nyambung itu bukan balas budi, tapi memang sengaja nyambung. Memang itu mencari. Dan dikatakan nyambung ketika diputus, dia berusaha untuk nyambung. Itu juga termasuk makna dari nyambung. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.